Monggo Mbak Utari. Baik, makasih Mbak Anti. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Utari. Kemarin mungkin sudah sempat kenalan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak banyak terima kasih ke Coach Yoyo, ke Coach Ganjar, ke Mbak Anti. Saya ini daftarnya Mbak Anti ya, maksudnya lihat statusnya Mbak Anti, terus sudah pernah ketemu Pak Yoyo juga, tapi kayak kapan ya joinnya, kapan ya joinnya, malah kayak pesimis. Join nggak ya, join nggak ya gitu. Karena sudah mencoba beberapa kali diet itu gagal terus, Coach. Jadi begitu saya masuk itu semua teman-teman deket tuh kayak ngece, wah gimana nih kali ini kira-kira ini nggak ya, apa berhasil nggak ya, kayak gitu. Cuma kan malu ya kalau udah masuk grup terus nggak konsisten ya. Kayaknya itu penyemangat utamanya. Jadi dimulai dari berat badan kurang lebih 64-65, Coach. Jadi itu memang stabil seperti itu. Bahkan dulu pernah maksimal 67. Nggak nyangka banget bisa turunnya kurang lebih 7 kilo ya, sampai 57,6, 57,7, 57,7 kayak gitu. Sampai sekarang ini kenapa baru menyadarinya malah di minggu terakhir ya. Karena ternyata di minggu terakhir itu semua celana itu kedodoran, maksudnya celana jeans kayak gitu kedodoran. Nah ini ada dua nih efeknya kan. Baju lama kembali bisa dipakai, celana harus beli yang baru. Jadi harus proposal ke Asik, suami. belanja, belanja, belanja. Tapi memang banyak lingkar-lingkar yang mengecil, bahkan apa cincin mulai kedodoran kayak gitu, terus kemudian apa jam juga kedodoran. Lingkar perut alhamdulillah sudah berkurang 10 cm, yang benar-benar nggak pernah ngira, karena pasca lahiran itu benar-benar nggak pernah kempes, jadi selalu cari ukuran celana yang lebar perutnya itu besar seperti itu. Nah makanya sekarang alhamdulillah, walaupun perjalanannya itu gampang-gampang susah, karena udah pernah menjalani IF, itu relatif gampang di minggu pertama sudah bisa langsung IF tanpa perlu adaptasi, tapi memang adaptasinya itu di karbo. Jadi selama 30 hari ini sebenarnya memang niat awalnya adalah menurunkan berat badan, justru yang saya temui itu yang pertama ternyata bisa mengenali diri, kebutuhan tubuh sendiri, yang selama ini tuh kayak nah yang penting bisa makan enak, happy habis makan enak, setelah makan enak mau kembung, mau apa ya istilahnya tuh kebanyakan makan, pokoknya tadi udah makan enak kayak gitu ya, selama makannya enak berarti hidup juga happy kayak gitu. Tapi ternyata ketika saya sudah menjalani 30 hari ini kok jadi sedih kayak gitu. Loh saya tuh 3 tahun kemarin tuh gimana ya sama tubuh saya, berarti saya itu memberi makan tubuh saya itu porsi yang kurang lebih 3 kali dari apa yang saya makan saat ini kayak gitu. Ditambah nasi, dan setiap makan itu tidak pernah lupa es teh atau es jeruk. Jadi begitu banyaknya gula yang masuk, padahal energi yang dikeluarkan juga mungkin nggak seberapa, karena kebetulan pekerjaan bukan yang menghabiskan energi yang banyak kayak gitu, tapi apa duduk istilahnya tuh. Jadi kayak ya Allah kasihan ya ternyata. Ini kayak kenapa kayak jadi terharu, tapi benar-benar ngerasa kayak kemarin masih mikir kalau ini nanti kalau berat badannya udah ideal gimana ya, apa berhenti kayak gitu. Tapi saya pikir lagi bahwa kalau saya berhenti berarti saya akan kembali ke kebiasaan yang dulu. Jadi saya juga ingin berkomitmen untuk diri saya sendiri supaya kedepannya itu bisa apa ya, seenggaknya stabil menjalani no karbo no gula ini kayak gitu. Walaupun ya mungkin tetap ingin mencoba beberapa langsung kayak uh, sebulan ini saya benar-benar nggak pernah lagi minum minuman manis apapun, hanya air putih dan air es, dan benar-benar uh, karbonasi itu hanya masuk 4 sendok. Setelah itu saya tidak pernah mencoba karbo berupa nasi sampai sekarang. Jadi kontaminasi saya itu biasanya di tepung. Jadi bahan olahan yang berupa tepung itu sampai saya bisa sadar, oh ternyata badan saya kalau kena nasi itu mualnya kebangetan, apa susah menerimanya kayak gitu. Yang kedua, kalau kena kentang agak mual tapi masih bisa dimaklumi. Tapi kalau misalnya modelnya adalah tepung, itu masih masih bisa apa ya, masih bisa masuk gitu ke tubuh, dan efeknya biasanya pencernaannya malah agak cepat dibanding ketika saya malah nggak makan karbo sama sekali kayak gitu. Jadi tubuh juga mulai tahu dan memberi sinyal, si enaknya itu adalah tubuh memberi sinyal bahwa
ini agak nggak cocok mungkin ya sama tubuh di saat sekarang. Padahal kalau dulu mah mau gatal-gatal, mau bersin-bersin, saya tuh nggak nganggep bahwa itu tuh ada sinyal udah makan nasi, pulang kantor nanti makan siomay, malamnya mau makan bakso, itu kayak terasa muat terus badannya. Padahal itu juga nggak diperlukan banget oleh tubuh. Jadi mulai menyadari itu, dan yang kedua tadi itu mulai bisa mengendalikan diri tentunya karena melihat efeknya tadi berapa yang harusnya dikonsumsi, dan enaknya itu tadi tubuh udah memberikan sinyal mana makanan yang memang tubuh mau menerima, dan mana yang apabila memang kita terasa udah kenyang atau kita udah lapar. Nah itu jadi kalau udah lapar itu memang udah ada tanda-tandanya, Coach. Jadi lebih enak kayak gitu. Oh ini waktunya makan kayak gitu. Atau ketika udah kenyang tuh, ya udah nggak bisa dipaksain, Coach. Jadi kalau mau maksain pasti mual. Jadi udah tahu batasnya, kalau udah berasa agak kenyang, ya sudah stop kayak gitu. Kalau dulu kan udah kenyang, ya udah ada minuman manis, minum lagi. Ada cemilan apa, dicoba lagi kayak gitu. Nah itu enaknya sekarang. Yang ketiga yaitu tadi bentuk kata Coach Ganjar adalah melatih diri untuk konsisten dengan komitmen yang sudah dibuat kayak gitu. Awalnya jujur aja memang coba-coba, Coach, karena saya juga nggak pernah percaya kalau saya itu bisa makan cuma 1 kali sehari tanpa nasi dan cemilannya. Karena nggak pernah sama sekali maksudnya melakukan itu. Jadi pas seminggu pertama itu tanpa karbo, saya benar-benar usaha untuk mencoba apapun hasilnya nanti, yang penting saya coba dulu dengan sungguh-sungguh, yaitu melihat dulu polanya. Oh ya udah tanpa karbo 1 minggu, oh ternyata menurunnya sekian sekian sekian, saya perhatikan turunnya sekian, kemudian ketika terjadi stuck, saya maju ke OMAD waktu itu. Sebelum minggu kedua saya udah naik ke OMAD, dan itu juga terus turun menurun. Dan ketika saya terkontaminasi karbo, saya udah tahu resikonya bahwa itu saya akan cuma berputar-putar di situ. 1 hari saya kena karbo, saya harus mengulang 3-4 hari. Jadi saya tuh menghabiskan 2 minggu tuh hanya untuk mengulang karena saya terkontaminasi karbo kayak gitu. Tapi ya itu bersyukurnya sampai tahap sekarang ya, mudah-mudahan ini 30 hari ini tuh bukan akhir, hari wisuda ini bukan akhir, tapi saya merasa bahwa ini juga adalah permulaan. Kalau kata Maudy Ayunda, terbiasa itu kurang lebih minimal 60 hari dulu. Ini baru 30 hari, berarti baru setengah. Jadi insya Allah nanti mudah-mudahan dapat juga ditambah sama olahraga ke depannya supaya lebih fit gitu. Mungkin itu saja dari saya, Coach Yoyo, Mbak Anti. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman juga yang udah saling mendukung di grup. Itu benar-benar luar biasa. Setiap bangun pagi tuh semangat untuk langsung buka grup rasanya, untuk lihat juga progres dari rekan-rekan yang lainnya. Demikian Mbak Anti, Coach Yoyo, Coach Ganjar. Terima kasih.